sekaliku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tanahku hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia atas berkat kemuliaan yang Maha Esa, PDI Perjuangan Jaya. Tujuan kita Indonesia Raya, PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu. Bapak Ibu dari kabupaten dan Bapak Ibu pengurus ranting yang maupun simpatisan yang bersedia hadir pada kegiatan siang hari ini, selaku pengurus kecamatan maupun keluhan-keluhan dari ranting yang selalu kami simpan, yang selalu terngiang di telinga Ibu Ketua minta izin, karena banyak keluhan dari khususnya ranting yang mereka sampai hari ini juga terkesan tidak diperhatikan oleh para caleg yang kemarin-kemarin datang raup suara dari kita orang abad ini, maupun nelayan dalam hal ini pengadaan pukat dan lain sebagainya yang selalu mereka keluhkan. Untuk itu selaku sekretaris mewakili kecamatan depan kita bisa berbenah Ibu Ketua. PDP untuk tujuan hat-trick ke depan Ibu Ketua, itu merupakan ujung tombak yang ada hari ini di Kecamatan Abad yang hadir. Perpanjang tangan dari Bapak Ibu saudara-saudara di kampung Ibu Ketua. Silakan mengambil tempat. Sekretaris Davidson Yohanes Karmoy. Wakil Sekretaris Majid Boling. Silakan berdiri. Pengurus Desa Wakil Ketua Ibu Yumina Afutang, ya, Bufetang. Oh, salah tulis, minta maaf. Pengurus ranting Desa Probor, Desa Probor Utara, Desa Alerman, Desa Wolwal Selatan, Desa Wolwal, Wolwal Tengah, Wolwal Barat, Pailelang, Morba, Kelurahan Moru, Moramam, Pintu Mas, Kafe Lulang. Jabatan. Ganti jabatan. Satu. Satu. Bahwa saya Untuk diangkat sebagai pengurus anak cabang diangkat sebagai pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Alor Barat Daya, PDI Perjuangan Kecamatan Alor Barat Daya, pengurus ranting se-Kecamatan Alor Barat Daya, pengurus ranting se-Kecamatan Alor Barat Daya, masa bakti 2019-2024. masa bakti 2019-2024. Mati Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Desa Morba, yang saya hormati Ibu Koril DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu Koril ini untuk Alor, Lembata dan Flores Timur. Beliau adalah wakil ketua di DPD yaitu Matilda Maulaka Muri, dan beliau juga calon DPR Provinsi
Dapil Alor NTT, Alor Lembata dan Flores Timur dengan nomor urut 3. Begitu. Yang saya hormati Bapak Abah Maulaka, yaitu di PDI Perjuangan untuk mendampingi Ibu Matilda Maulaka Muri, penasihat PDI Perjuangan, dan juga sebagai tim pemenangan Ganjar masuk dalam struktur tim pemenangan Ganjar tingkat cabang. Jadi kalau kita di tim pemenangan Ganjar Mahfud untuk nasional itu tim pemenangan nasional. Kalau provinsi tim pemenangan daerah, dan kabupaten tim pemenangan cabang. Dan beliau masuk juga dalam bisa berkampanye untuk pemenangan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dengan nomor urut 3. Yang saya hormati caleg atau sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Dapil 3, yaitu ada Ibu Daria Gawi, ada Bapak Giri Koir Gawen, dan juga dari Dapil 1 ada Bapak Jibrail juga ada, itu juga sempat hadir calon DPR, dan saya sendiri juga masuk dari Dapil 1. Jadi supaya Bapak Mama semua ketahui seperti itu. Dan yang saya hormati Bapak Ketua PAC bersama seluruh pengurus dan ranting, anak ranting. Yang saya hormati Bapak dari Banwas Kecamatan Alor Barat, Banwas dari Kecamatan Alor Barat Daya, maupun para wartawan media cetaknya, kampanye ya untuk pileg maupun pilpres mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari tahun 2024. Itu jadi setiap hari kalau ada yang datang sosialisasi, Papa Mama semua sudah ketahui memang sudah waktunya untuk kampanye presiden dan wakil presiden maupun legislatif provinsi, DPR RI maupun kabupaten. Berdasarkan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan secara terstruktur, organisatoris, kepengurusan partai berada di tingkat pusat yang disebut DPP dengan Ketua Umum Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Di tingkat provinsi disebut DPD dengan Ketua Ibu Insinyur Emi Nomleni, yang sekarang beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kabupaten disebut DPC dengan Ketua DPC yaitu Ibu Eni Anggrek SH, yang adalah Ketua DPRD Kabupaten Alor sampai sekarang. Dan di tingkat kecamatan disebut PAC, dan di tingkat desa kelurahan disebut ranting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan mandat Kongres dan Rakernas PDI Perjuangan, maka DPC dimandatkan oleh DPP untuk melaksanakan konsolidasi penataan dan pembentukan PAC dan ranting PDI Perjuangan. Pembentukan dan penataan PAC dan ranting memiliki peran yang sangat penting dan strategis, yakni melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program partai di tingkat kecamatan, melaksanakan koordinasi dengan seluruh ranting partai terkait pelaksanaan program dan kegiatan partai. Terkait hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka memberikan masukan kepada DPC partai untuk dijadikan bahan masukan dalam rangka menyusun kebijakan dan program partai. Selain itu, PAC dan ranting juga bertanggung jawab dan bertugas untuk melakukan konsolidasi pemenangan sebagai perjuangan politik dalam hajatan politik. Jadi apa yang tadi disampaikan Sekretaris PAC itu merupakan catatan kami, DPC maupun caleg yang sekarang sementara bekerja untuk bisa duduk di legislatif, dalam hal ini DPR RI, DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten. Pelantikan Ibu dan Bapak sangat bertepatan dengan momentum hajatan politik, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif yaitu DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Kegiatan pemilu tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. PDI Perjuangan telah mencalonkan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia dengan nomor urut 3.
Dan untuk DPR Provinsi, DPR RI itu ada 6. Jadi kita NTT masuk NTT 1 untuk DPR RI, yaitu ada 6 caleg DPR RI, yaitu yang nomor urut 1 Bapak Dr. Andreas Hugo Pereira. Beliau yang membantu untuk program Indonesia Pintar maupun program Kartu Indonesia Pintar, kuliah Kartu Kuliah Indonesia Pintar maupun program Indonesia Pintar untuk SD, SMP maupun SMA. Kalau untuk kuliah itu sudah untuk Universitas Tribuana Kalabahi itu sudah mencapai 21 miliar rupiah, jadi sekitar 300 anak kuliah yang sudah dibantu melalui aspirasi atau pokok pikiran dari Bapak Dr. Andreas Hugo Pereira dengan nomor urut 1. Nomor urut 2 juga ada tapi saya lupa namanya. Nomor urut 3 yaitu Ibu Lucia Adinda Leburaya, yang masih Bapak Mama sudah kenal. Beliau adalah mantan Ibu Gubernur 2 periode dari istri dari Bapak Fransi Leburaya. Dan nomor urut 5 itu juga perempuan, yaitu Ibu Nova Eni Rorongmoy kalau tidak salah. Ya, minta maaf soalnya baru juga saya kenal, dan beliau juga siap untuk melihat kondisi kesulitan-kesulitan yang hadapi oleh masyarakat melalui dapil NTT 1. Dan untuk DPR Provinsi ada 6 ya Mama. 7 orang, yaitu ada Pak Victor, ada Pak Gusti, dan Mama di nomor 3, Ibu Matilda, dan ada lagi yang lain-lain yang nanti bisa dilihat pada waktu kertas suara. Jadi Bapak Mama bisa melihat, karena ini langsung umum, bebas, dan rahasia. Tapi pasti saya yakin Bapak dan Mama yang hadir semua ini pasti memilih PDI Perjuangan, caleg-caleg dari PDI Perjuangan. Setuju? Setuju. Begitu pula untuk DPR Kabupaten ada 6. Nah, DPR Kabupaten ini perlu saya tegaskan bahwa 6 orang ini di dapil 3. Jadi jumlah semua partai politik yang ikut 18 partai politik. 18 partai politik kali 6 orang di dapil 3 berarti jumlah 126 caleg. Yang nanti duduk itu hanya 6. 108 caleg yang di dapil 3, lalu yang duduk hanya 6, berarti 101 itu buang di laut. Sehingga Bapak Mama harus sebagai pengurus PDI Perjuangan harus menyampaikan kepada masyarakat mana yang terbaik dari 6 caleg dari PDI Perjuangan ini, yang punya hati untuk masyarakat, yang mau berjuang untuk rakyat melalui DPRD Kabupaten Alor. Bahwa harus mencari orang yang punya hati dan rakyat dan takut akan Tuhan. Kalau mau seenaknya saja dulu DPR itu bukan lembaga dewan yang terhormat kalau tidak memiliki hati untuk rakyat, yang rakyat percayakan untuk duduk di sana, dan dalam melaksanakan tugas harus takut akan Tuhan. Tidak tahu apa kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan. Makanya ada program bantuan desa, ada program bantuan PKH, ada bantuan BRT. Itu program-program PDI Perjuangan dengan moto yaitu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Saya berharap pengurus partai dengan semangat gotong royong kita menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, juga menangkan caleg DPR RI, caleg DPR Provinsi, dan caleg DPR Kabupaten yang berada di dapil Kabupaten Alor ini. Proses kampanye pemilu akan dimulai pada hari ini 28 November 2023. Saya mohon kita semua mengajak pemilih agar hadir pada tanggal 14 Februari 2024 yang tinggal 73 hari lagi. Jangan ada golput, karena hak politik sebagai anak bangsa ini hanya baru digunakan 1 kali dalam 5 tahun. Untuk menentukan arah pemerintahan dan pembangunan bangsa di daerah, saya juga mohon semua pengurus, kader, dan anggota serta simpatisan PDI Perjuangan agar selalu cerdas dan santun dalam berkampanye. Walaupun dalam perkembangan kekinian PDI Perjuangan sering mendapat hinaan dan perlakuan yang diskriminatif, juga intimidasi. Ada berbagai berita hoaks untuk melemahkan PDI Perjuangan. Jika ada intimidasi, harap dicatat, difoto, dan segera dilaporkan ke posko pengaduan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor, atau ada
Panwaslu di tingkat kecamatan. Beberapa poin penting yang saya tegaskan untuk pemilihan pileg maupun pilkada. Kalau pilkada itu tanggal 27 November tahun 2024. Begitu. Yang pertama, kemajuan kesejahteraan pemimpin yang peduli rakyat. Itu yang Bapak dong harus ingat untuk memilih caleg maupun ke depan pilkada. Yang kedua, inovasi dan harmoni alur berkah. Yang ketiga, kompeten adil untuk alur maju. Yang keempat, proaktif, kreatif untuk alur sejahtera. Yang kelima, integritas, terutama tidak pencuri atau korupsi. Satu anggota DPR duduk, supaya Bapak Mama tahu, hampir 30 juta per bulan dengan tunjangan. Itu gaji, tutup mata buka mata 1 juta. Sedangkan Bapak Mama mesti ya kebun, mesti tofa, mesti cangkul, mesti pacul, mesti tanam, baru dapat uang untuk kehidupan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dan mesti cari orang yang punya hati betul-betul, tidak pencuri. Selamat berjuang bagi Bapak Ibu yang telah mendapat kepercayaan sebagai pengurus. Mohon jaga keharmonisan dan kehormatan partai. Saya memberikan target agar Dapil 3 ini dapat memenangkan 2 kursi di DPRD Kabupaten Anam. Karena ini 6 orang yang punya hati untuk rakyat. Ini semua bersaing ketat dari 6 nih. Jadi 2 kursi saya targetkan di 3. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam hormat dari Ibu Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emilia Numleni. Beliau tadi pagi saya melaporkan karena hari ini kegiatan bermartabat bagi partai yang ada di Kecamatan Alor Barat Daya. Sehingga saya melaporkan kepada Ibu dan Ibu menyampaikan bahwa berikan salam hormat kepada teman-teman seperjuangan untuk bisa berjuang bersama di dalam tahun-tahun politik ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kembali kita menaikkan puji dan syukur oleh karena Tuhan telah memberikan waktu untuk kita boleh dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada hari ini terkait dengan pelantikan PAC dan juga ranting di Kecamatan Alor Barat Daya. Pelantikan PAC dan ranting ini merupakan implementasi program konsolidasi yang telah ditetapkan dalam Kongres PDI Perjuangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan oleh karena itu, partai memberikan apresiasi dan profesia atas koordinasi dan konsolidasi yang telah dilakukan oleh teman-teman dari DPC Kabupaten Alor. Ibu Ketua, saya minta terima kasih banyak. Ibu Ketua DPD, Ibu Emi Numleni juga tadi menyampaikan banyak-banyak terima kasih, karena kalau kita tidak mengambil langkah ini secepatnya, kita juga akan tidak bisa berdaya, karena kita tahu bahwa kekuatan kita ada kepada di pundak daripada Bapak Ibu yang hari ini dilantik sebagai pengurus DPC dan juga sebagai ranting di masing-masing desa di Kecamatan Alor Barat Daya. Saya juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendedikasikan dirinya waktu dan tenaga untuk berada dalam jajaran pengurus PAC maupun ranting dalam rumah besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai korwil, saya perlu memberikan beberapa atensi kepada pengurus DPC, pengurus PAC dan ranting dan seluruh kader partai bahwa pertama, kita semua diharuskan untuk kerja tegak lurus untuk melaksanakan kebijakan partai yang telah ditetapkan oleh DPP dan arahan Ibu Ketua Umum. Panwaslu Kecamatan Alor Barat Daya yang pertama mengucapkan profesiat, mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu pimpinan anak cabang, anak ranting yang kemudian sudah dikukuhkan tadi. Semoga bisa menjalankan roda organisasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Ini adalah kegiatan pelantikan. Ibu Ketua juga sudah sampaikan bahwa ini bukan kegiatan kampanye,
sehingga kami pun hadir di sini. Selain memenuhi undangan, kami juga hadir dengan kapasitas sebagai Panwaslu Kecamatan Alor Barat Daya untuk kemudian